Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, taufik dan juga inayahnya, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita. Dan tak lupa, salawat serta salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa limpahkan dan juga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan dan akhwat, azani Allah wa iyyakum, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran Al-Islam 3 tentang fikih ibadah, yang mana kita sekarang sampai kepada bab sholat ya. Dan bab sholat ini ya sudah kita ambil sebagian masalahnya ya, yaitu terkait syarat-syarat sholat, kemudian rukun-rukun sholat maupun wajib-wajib sholat ya. Sekarang di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab sholat ini ya, seperti sunnah-sunnah sholat, pembatal-pembatal sholat ya, hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat, dan akan ditutup pembahasan ini dengan hukum orang yang meninggalkan sholat. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang sunnah-sunnah sholat ya. Perhatikan di sini ya, sunnah-sunnah sholat ya. Sunnah-sunnah sholat ini berarti segala gerakan atau ucapan yang selain dari rukun maupun wajib sholat. Kemarin kita sudah bahas rukun-rukun sholat dan juga wajib-wajib sholat ya. Nah, setelah kita tahu rukun itu apa ya, apa saja rukun-rukun sholat dan juga wajib-wajib sholat, maka selain dari rukun dan wajib sholat, maka dia masuk ke dalam sunnah-sunnah sholat ya. Nah, sunnah-sunnah sholat ini terbagi menjadi dua ya, ada yang berupa gerakan dan ada yang berupa ucapan. Kita bahas dari yang berupa gerakan terlebih dahulu. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbir ya, menurunkan tangannya, kemudian juga ketika ruku, bangkit dari ruku, dan juga turun untuk sujud. Nah, ini disunahkan ketika itu untuk mengangkat kedua tangan ya. Yang mana ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Muslim ya, dari sahabat yang mulia Malik ibn Huwairits ya. Kana idza shalla kabbar ya. Dahulu ya, Malik bin Al-Huwairits ini ketika sholat ini dia bertakbir, wa rafa'a yadayhi, kemudian mengangkat kedua tangannya, wa idza arada an yarka' rafa'a yadayhi, dan ketika ingin ruku dia mengangkat kedua tangannya, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'a yadayhi ya. Dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku ya, maka dia mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau berkata, haddatsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a dzalik. Beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Nah, ini sunnah salat yang pertama ya, dari bentuk gerakan. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan meletakkannya di atas perut atau dada ya. Jadi ketika antum setelah takbiratul ihram ya, nah antum mengangkat kedua tangan dan menggenggam ya tangan kanan ya. Di sini memang ada beberapa bentuk ya. Boleh meletakkan saja, sebatas meletakkan ya telapak tangan kanan kita di atas telapak tangan kanan ya di atas tangan kiri, atau juga bentuk yang lain yaitu menggenggam pergelangan tangan kiri ya. Jadi tidak diletakkan ya. Memang ada beberapa bentuk. Dan juga setelah itu ya, setelah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau menggenggamnya ya, diletakkan di atas dada atau di atas perut. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, adalah memandang ke arah tempat sujud ya. Ketika antum ya sudah mulai masuk sholat, maka pandangan kita mengarah ke tempat sujud. Kemudian yang keempat, atau yang di sini, membuka kedua kaki ketika berdiri ya. Artinya kakinya itu dibuka sebatas bahu ya. Jangan terlalu sempit ya sampai dirapatkan, dua kakinya ini dirapatkan, atau terlalu lebar ya sampai melebihi bahu kita ya. Maka yang biasa saja seperti kita berdiri biasa ya, sejajar ya,
antara lebar kaki kita yang buka itu sebatas apa? Sebatas bahu kita. Kemudian yang E, memegang lutut dengan kedua telapak tangan yang terbuka ketika ruku. Nah, ini juga termasuk sunnah ya, sunnah-sunnah sholat, yaitu ketika kita ruku maka posisi tangan itu menggenggam lutut ya, dengan telapak tangan itu terbuka. Dan kemudian yang F ya, dan terakhir dari bentuk gerakan sholat yang termasuk sunnah adalah meluruskan punggung ketika ruku ya. Jadi kalau antum ruku minimalnya adalah antum membungkukkan badan ya, dan meletakkan kedua telapak tangan itu di lutut ya, yang kanan di lutut kanan, yang tangan kiri di lutut kiri ya. Itu bentuk minimalnya ya. Walaupun tidak lurus misalnya punggungnya, namun disunahkan ya tentunya untuk sampai betul-betul punggungnya ini lurus ya, sebagaimana contohkan oleh Nabi SAW ya, yang mana ketika Nabi SAW ruku itu apabila diletakkan di atasnya bejana ya, atau gelas, itu nggak tumpah. Itu menunjukkan saking lurusnya punggung Nabi SAW. Selanjutnya, setelah kita tahu tentang sunnah-sunnah sholat dalam bentuk gerakan, kita masuk ke dalam bentuk ucapan apa saja ya. Yang pertama di sini doa istiftah atau doa iftitah ya. Ya, tentunya bentuk bacaan doa iftitah ini banyak ya. Di sini Anda hanya menyebutkan satu saja. Ya, bentuk doanya seperti apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni minal khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Atau juga boleh Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, sampai di situ. Atau doa yang lain, subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ya, tentunya untuk bentuk bacaan doa istiftah ini ada beberapa bacaan ya, sebagaimana juga bacaan sujud ya, bacaan ruku ya, atau bacaan i'tidal ya. Kemudian sunnah-sunnah bacaan yang lain adalah basmalah ya. Ini basmalah ketika antum setelah takbiratul ihram ya, Allahu akbar ya, sebelum membaca Al-Fatihah ya, membaca basmalah dulu ya. Dan kemudian dilanjut dengan apa? Yang C di sini ta'awudz ya, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ini bentuknya sunnah. Kemudian yang D, ucapan amin ya. Ketika antum setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, maka ini disunahkan untuk mengucapkan amin ya. Tentunya ini disunahkan di dalam sholat ya. Adapun di luar sholat itu tidak disunahkan. Kemudian yang E, membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Jadi setelah antum membaca surat Al-Fatihah, khususnya di sholat 2 rakaat sholat yang pertama ya, 2 rakaat pertama ini ya, setelah antum baca Al-Fatihah, maka setelah itu disunahkan untuk membaca surat-surat pendek ya, atau surat-surat selain surat Al-Fatihah. Kemudian yang F, menambah bacaan tasbih ruku dan sujud. Nah, ini bacaan ruku dan sujud ini kemarin kita sudah bahas ya, dia masuk ke dalam wajib sholat. Nah, namun yang wajib itu hanya dibaca sekali. Ketika kita mengulangnya sampai 3 kali, maka ini hukumnya apa? Sunnah saja. Dan yang terakhir yang G di sini, doa setelah tasyahud ya. Doa setelah tasyahud, dan ini juga banyak bentuknya, banyak doanya. Di antaranya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, sunnah-sunnah salat ini ya, dia adalah sesuatu yang apabila dikerjakan ya tentunya mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan maka ini tidak mempengaruhi sahnya sholat ya. Berbeda kemarin dengan apa? Dengan rukun dan syarat ya, yang mana kalau ditinggalkan karena sengaja atau lupa, maka sholat kita tidak sah gitu. Dan begitu juga wajib. Kalau wajib, kalau ditinggalkan sengaja
dia tidak sah sholatnya. Adapun kalau tidak sengaja atau karena lupa di sini, maka dia tetap sah, namun dia wajib melakukan sujud sahwi. Baik, kemudian setelah kita mengetahui tentang sunnah-sunnah sholat, maka kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pembatal sholat. Ya, pembatal sholat adalah sesuatu yang apabila dikerjakan oleh orang yang sholat, maka sholatnya menjadi batal atau tidak sah. Ya. Apa saja pembatal sholat? Ya, yang pertama di sini sesuatu yang membatalkan bersuci, baik wudhu ataupun mandi besar, ya, atau bisa kita katakan yang nomor satu ini adalah pembatal wudhu, ya, atau sesuatu yang mewajibkan mandi, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Ya, jadi kalau seorang melakukan pembatal wudhu, ya baik kentut, ya misalnya ketika sholat, ya maka sholatnya menjadi batal. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasannya bersuci atau dalam keadaan suci adalah termasuk syarat sah sholat. Nih, dan Nabi SAW bersabda, apa, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahur. Nabi SAW tidak menerima sholat tanpa bersuci. Kemudian yang kedua adalah tertawa keras. Kalau seseorang ketika sedang sholat, kemudian dia tertawa di tengah sholatnya, maka itu membatalkan sholat. Ya, ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, kenapa demikian? Ya, karena tertawa ini seperti berbicara, bahkan lebih dahsyat lagi dan lebih parah lagi. Begitu. Adapun kalau seorang itu tersenyum, sebatas senyum ini tidak membatalkan sholat. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Munzir, ya, beliau menukilkan sebuah ijma atau kesepakatan para ulama bahwasannya senyum ini tidak membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga, berbicara dengan sengaja, yang tidak ada maslahatnya untuk sholat. Ya, kalau seseorang berbicara dengan sengaja ketika sholat, dia ternyata berbicara di luar bacaan sholat, ya, berbicara, maka sholatnya batal. Dan ini sebagaimana hadis, ya, yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, kunna natakallamu fis shalah, dahulu kami berbicara ketika sholat, yukallimu rajulu min sahibahu, ya, salah seorang laki-laki di antara kita mengajak bicara temannya, wa huwa ila janbihi fi shalah, dalam keadaan temannya ini di sampingnya ketika sholat, hatta nazalat, sampai turun ayat wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah sholat untuk Allah dalam keadaan khusyuk. Fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam, kami diperintahkan untuk diam dan dilarang untuk berbicara. Ya, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya berbicara, ya, dengan sengaja maka termasuk pembatal sholat. Adapun kalau seorang berbicara dia karena lupa atau karena tidak tahu, ya, maka sholatnya tidak batal. Nah, bagaimana dengan orang yang berbicara namun, ya, dia berbicara dengan sesuatu yang di sana ada maslahat untuk sholat, ya, ada kebaikan untuk sholat. Seperti apa? Ya, seperti seorang mengingatkan imam, ya, maka ini diperbolehkan, ya, ketika imam sholat kemudian dia lupa, misalnya pada rakaat kedua seharusnya duduk tasyahud awal namun dia langsung bangkit ke rakaat ketiga, maka imam disunahkan untuk makmum disunahkan untuk mengingatkan imam dengan mengucapkan apa? Subhanallah, tasbih subhanallah, ya, agar imamnya ingat bahwasanya dia melakukan kesalahan seperti itu. Nah, maka kalau dia berbicara untuk maslahat sholat maka diperbolehkan. Yang keempat, dilewati oleh seorang wanita yang balik, keledai anjing hitam, ya, di antara tempat sujud. Ya, kalau seorang sholat, ya, maka antara tempat berdirinya sampai tempat sujudnya, dia tempat meletakkan dahinya itu, apabila dilewati oleh wanita yang balik, keledai atau anjing hitam, maka sholatnya menjadi batal. Ya, dan ini berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu." Ya, apabila salah seorang kalian salat, maka sesungguhnya hendaklah ia menggunakan sutroh, ya. Idza kana baina yadayhi mithla akhiratir rahal. Ya, apabila ada di sekitarnya itu sesuatu yang mirip dengan tempat duduk, ya, tunggangan, ya.
Tempat duduk tunggangan itu ya tempat duduk yang diletakkan di atas hewan-hewan tunggangan ya seperti kuda atau unta seperti itu. Ya yang kurang lebihnya tingginya itu sekitar ya 25 cm ya atau 50 cm lah, sekitar segitulah. Ya, intinya tingginya seperti itu. Fa idza lam yakun bainahu ya baina yadayhi mithla akhiratir rahal, apabila dia tidak mendapati ya di sekitarnya itu seperti tunggangan tadi, tunggangan kuda atau unta ya, tempat duduk tunggangan, fa innahu yaqta'u salatuhul himar wal mar'atu wal kalbul aswad, maka ya salatnya terputus ya jika dilewati oleh keledai ya, wanita yang sudah balik, dan anjing yang hitam ya. Kemudian yang kelima adalah membuka aurat secara sengaja ya. Bila seorang nih sedang sholat kemudian auratnya dibuka dengan sengaja, atau dia terbuka dengan tidak sengaja karena angin, namun dia diamkan saja, nggak ditutup lagi auratnya, maka ini juga termasuk yang membatalkan sholat ya. Karena kita ketahui bersama-sama bahwasannya menutup aurat ini termasuk apa? Termasuk ke dalam syarat sah sholat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzu zinatakum 'inda kulli shalah." Ya, ambillah pakaian-pakaian kalian ketika salat. Ya. Kemudian yang keenam adalah membelakangi kiblat. Ya, ini juga nggak boleh ya ketika kita salat. Ya, pertama misalnya menghadap kiblat. Kemudian di tengah salat kita memalingkan pandangan kita ya, membelakangi kiblat ya. Memalingkan badan kita sehingga kita nggak mengarah kiblat ya, bahkan sampai membelakanginya, maka ini membatalkan sholat ya, karena menghadap kiblat termasuk apa? Syarat sah sholat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram," dan hadapkanlah ya wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Kemudian yang ketujuh adalah bersambungnya najis dengan orang yang sholat dalam keadaan ya mengetahui atau ia ingat apabila tidak dihilangkan ya. Jadi kalau ada najisnya ini ya yang bersambung dengan orang sholat ya, maksudnya terkena di pakaiannya ya, maksudnya bersambung dengan orang sholat itu maksudnya apa? Terkena di pakaiannya dalam keadaan dia tahu ya, atau dia lupa awalnya kemudian dia ingat ya. Namun setelah dia ingat ini nggak dihilangkan, maka ini juga membatalkan sholat ya. Jadi yang membatalkan itu kalau dia tahu nih, misal kalau seorang nih sholat ya, kemudian dia tahu ada najis di pakaiannya, kemudian dia tetap sholat dengan pakaian tersebut, maka sholat itu tidak sah. Kalau dia nggak tahu bagaimana, ya nggak masalah. Kalau dia tahunya setelah sholat bagaimana, ya maka tetap sholat tetap sah. Gitu. Adapun kalau dia tahunya ketika sholat, ya atau tadi dia awalnya nggak tahu nih kalau ada najis, ketika sholat dia tahu. Nah, ketika dia tahu, setelah itu dia langsung hilangkan ya, misalnya ada di pecinya dia tahu ada najis, maka pecinya langsung dicopot, maka sholatnya tetap sah. Namun kalau dia tahu nih, tadi awalnya nggak tahu kalau ada najis, kemudian dia ingat ada najis di pecinya, namun dia diemin aja, maka sholatnya menjadi batal ya. Karena dia apa? Karena dia sholat dalam keadaan ya bersambung dengan najis ya. Maka dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa Nabi SAW sedang sholat ya. Tiba-tiba Nabi SAW itu melempar sendalnya ya. Maka para sahabat pun yang menjadi makmum di belakang ikut melempar sendalnya ya. Nah, setelah sholat Nabi SAW ya mengatakan apa ya, kenapa kalian melakukan hal tersebut ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasannya saya itu melakukan hal tersebut ya karena Jibril ya memberitahukan bahwasannya ada najis di sendal saya, maka dilempar oleh Nabi SAW. Ya. Maka dari sini ya kalau seorang yang lupa kemudian dia ingat atau dia tahu bahwasan ada najis di pakaiannya atau di pecinya atau di sendalnya ya, kemudian dia hilangkan ya, dia jauhkan dari dirinya, maka sholatnya tetap sah. Kemudian pembatal sholat yang lainnya adalah meninggalkan rukun atau syarat dengan sengaja. Ya, ini sebagaimana sudah jelaskan ya, yang namanya rukun dan syarat ini ya harus ada, ya nggak boleh ditinggalkan baik dalam keadaan lupa ya atau sengaja, ya nggak boleh. Kemudian yang 9, melakukan gerakan yang banyak dari selain gerakan sholat tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Ya, ini juga tidak boleh kalau kita melakukan gerakan di luar gerakan sholat tanpa ada kebutuhan yang mendesak di sana.
Sebagian para ulama ya seperti mazhab Syafi'iyah memberikan batasan, yaitu apa? Apabila dia melakukan gerakan pada anggota badan yang besar ya, seperti tangan atau kaki ya, sebanyak 3 kali gerakan gitu, itu membatalkan sholat ya. Atau sebagian ulama lagi memberikan batasan apa, kalau seorang yang sedang sholat kemudian dia melakukan gerakan ya, dan orang lain yang tidak sholat melihatnya, dia ini dalam keadaan tidak sholat ya. Ketika orang lain itu menganggap itu sebuah gerakan atau sebuah bentuk yang dianggap bukan gerakan sholat ya, maka itu termasuk pembatal sholat ya. Ya intinya kalau seorang melakukan gerakan yang banyak ya, di sini ada terjadi perselisihan dari beberapa ulama ya, gerakan yang banyak itu seperti apa ya. Maka intinya kalau dia melakukan gerakan yang banyak ya, antum melihat sendirilah. Kalau misalnya seorang sholat tiba-tiba dia melakukan gerakan di luar sholat yang cukup banyak, misalnya sambil makan ya atau minum, itu banyak gitu, tanpa ada kebutuhan yang mendesak di sana. Kalau ada kebutuhan yang mendesak, bagaimana, boleh nggak? Ya boleh. Seperti misalnya kalau seorang itu sedang sholat ternyata HP-nya berdering kencang ya, sehingga mengganggu orang lain, maka diperbolehkan dia mengambil handphonenya kemudian dimatikan ya. Atau misalnya dalam keadaan menggendong anak ya, anaknya rewel sedang sholat, maka ketika dia sedang sholat anaknya rewel, boleh dia sambil menggendong anaknya. Kemudian yang ke-10 ya, bersandar tanpa uzur ya. Nggak boleh kita ketika sholat ini nyender ya tanpa ada uzur. Karena apa? Berdiri ini termasuk rukun dari sholat ya, termasuk rukun dari sholat. Kemudian yang 11, menambah rukun dengan sengaja. Ini juga tidak boleh ya, kita menambah rukun ya, seperti misalnya ruku menjadi 2 kali, sujud menjadi 3 kali ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-12, mendahulukan sebuah rukun dari rukun yang lain dengan sengaja. Ini juga nggak boleh kita mendahulukan, karena tertib atau berurutan ini termasuk rukun sholat ya. Nggak boleh kita misalnya melakukan sujud dulu baru ruku ya, atau misalnya duduk di antara 2 sujud dulu ya baru ruku ya, baru sujud misalnya. Nah, itu juga nggak boleh. Artinya apa? Kita harus berurutan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang ke-13, sengaja salam sebelum menyelesaikan sholat. Ya, kalau seorang salam ya sebelum sholatnya selesai, ya dia misalnya lagi sujud kemudian dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka sholatnya menjadi batal. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya apa? Salam ini adalah penutup dari sholat, atau watahliluhu assalam ya, penghalalan dari sholat ya. Artinya ketika dia sudah salam, dia dihalalkan untuk melakukan gerakan-gerakan selain gerakan sholat yang artinya apa? Sholatnya sudah terputus ya. Maka ketika seorang sengaja salam nih sebelum waktunya, maka sholatnya batal. Kemudian yang ke-14, sengaja mengubah makna surat Al-Fatihah. Ini juga membatalkan sholat ya. Surat Al-Fatihah ini kan termasuk rukun dari rukun sholat ya. Namun ketika seorang membaca surat Al-Fatihah ya, dan dia membaca ya dengan memanjangkan sesuatu yang harusnya pendek atau memendekkan sesuatu yang harusnya panjang, sehingga makna surat Al-Fatihah ini berubah. Nah, dia sengaja melakukannya, maka apa? Sholatnya menjadi batal. Maka juga antum harus perhatikan bacaan surat Al-Fatihah antum ya, sudah benar atau belum ya, diperbaiki sehingga apa? Bacaan surat Al-Fatihah antum ini maknanya sempurna ya, tidak ada makna yang berubah ya. Karena Al-Fatihah ini termasuk rukun sholat ya. Kalau seorang sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Yang terakhir, yang ke-15, membatalkan niat ya, atau ragu-ragu dalam niat ya. Kalau seorang sedang sholat kemudian dia dalam hatinya membatalkan niat sholat ya, dia masih dalam keadaan sholat ya, hanya niatnya saja dibatalkan, dia udah saya nggak mau sholat, dalam hatinya dia membatalkan niat sholatnya, maka seketika itu juga apa? Sholatnya menjadi batal. Atau dia ragu-ragu dalam niat, dia ragu-ragu ini sholat atau bukan, saya mau sholat atau enggak nih, atau sholat dulu atau melakukan ibadah yang lain ya. Dia ragu-ragu dalam niatnya, maka ini juga membatalkan sholat. Kemudian selanjutnya pembahasan yang akan kita bahas terkait tentang hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat ya. Apa saja hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat ya? Makruh di sini apa sih? Ya, makruh di sini adalah sesuatu yang kalau
dikerjakan ya tidak mengapa ya, namun yang lebih utama adalah ditinggalkan ya. Dia kalau orang mengerjakan kalau orang meninggalkan yang mendapatkan pahala, namun tidak mengapa dia apabila mengerjakannya. Nah, apa saja yang pertama di sini ya, mencukupkan membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua ya. Jadi kalau seorang yang sholat kemudian dia di rakaat pertama dan di rakaat kedua ini hanya membaca Al-Fatihah saja ya. Yang sebagaimana kita ketahui ya, yang namanya membaca surat setelah surat Al-Fatihah ini hukumnya sunnah. Ya. Namun kata para ulama, kalau dia mencukupkan Al-Fatihah saja maka ini hukumnya makruh. Ya. Namun kalau dia ada kebutuhan, ya, misalnya waktunya mepet, gitu kan, dia ingin sholat sunnah, ya ketika dia datang ke masjid, ya kan, di masjid biasanya ada waktu tuh, ya dia ingin sholat sunnah nih qobliyah. Namun agar dia nggak kepanjangan maka dia hanya mencukupkan surat Al-Fatihah saja, maka itu diperbolehkan. Ya, karena di sana ada kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah mengulang Al-Fatihah. Ini juga hal yang dimakruhkan ya. Artinya ketika dia sudah baca surat Al-Fatihah diulang lagi. Ya, ini makruh. Kemudian yang ketiga dia menengok sedikit ya. Ini menengok sedikit. Nah, antum harus bedakan ya antara menengok sedikit dengan memalingkan badan antum dari arah kiblat ya, atau sampai membelakangi kiblat ya. Pada pembahasan pembatal sholat ya. Ya, kalau nengok ini berarti hanya memalingkan wajah saja ya. Namun kalau yang membatalkan sholat itu memalingkan badan dari arah kiblat sampai membelakangi kiblat. Ya, ini kalau menengok sedikit ini termasuk hal yang dimakruhkan ya, apabila tanpa ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan ya tidak masalah ya. Nabi SAW ketika ditanya tentang menengok di dalam sholat, beliau mengatakan huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholatil abd ya. Itu adalah curian yang mana syaitan itu mencurinya dari sholat seorang hamba. Kemudian yang keempat adalah memejamkan mata dalam sholat. Ini juga hal yang dimakruhkan ya. Antum sholat dalam keadaan memejamkan mata antum ya, maka ini dimakruhkan ya. Di antara alasannya ya, karena ini menyerupai orang-orang Majusi ya ketika beribadah, dan juga dikatakan ya ini menyerupai orang-orang Yahudi. Dan kita dilarang ya untuk menyerupai orang-orang Yahudi dan juga orang-orang kafir ya, terutama dalam hal ibadah. Maka memejamkan mata ini termasuk hal yang dimakruhkan. Kemudian yang kelima ya, membaringkan kedua lengan ketika sujud ya, membaringkan kedua lengan ketika sujud ya. Artinya ketika antum sujud nih, lengan antum nih, sikut antum tempelkan ke lantai. Nah, ini nggak boleh ya, ini makruh ya, ini dimakruhkan ya. Kenapa ya? Di sini Nabi SAW menjelaskan ya, atadilu fis sujud ya, luruskanlah ya ketika kalian sujud. Wala yabsutu ahadukum dhira'aihi in bisatul kalbi, dan janganlah kalian ya membaringkan atau menempelkan siku kalian ya sebagaimana anjing itu menempelkan sikunya. Antum kalau perhatikan kalau anjing sedang duduk seperti apa ya, pasti tahu ya bentuknya kan. Nah, dia kan sikunya nempel ke lantai. Nah, begitu juga ketika kita sholat, maka kita dimakruhkan ya sujud ya dalam keadaan seperti duduknya anjing itu. Kemudian yang keenam, banyak melakukan hal yang sia-sia ya. Ini melakukan hal-hal yang sia-sia ya, yang mana hal tersebut menghilangkan kekhusyuan ya dan fokus dalam sholat ya, seperti dia memikirkan hal-hal yang di luar sholat ya, memikirkan masalah di luar sholat dan lain sebagainya ya, mencari barang hilang ya, atau mencari inspirasi dan lain sebagainya. Ini termasuk hal-hal yang dimakruhkan. Kemudian yang ketujuh, at-takhassur, yaitu meletakkan kedua tangan di pinggang atau bertolak pinggang. Ini nggak boleh ya ketika antum sholat ya, maka ini dimakruhkan antum bertolak pinggang atau meletakkan tangan di pinggang. Karena Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, nuhina ya, kami dilarang ya, itu dilarang oleh Rasulullah SAW an yusalliya ar-rajulu
mutakhassiran ya, atau mukhtasiran ya. Kami dilarang untuk melakukan sholat, atau seorang laki-laki itu dilarang melakukan sholat dalam keadaan takhassur ya, atau tadi bertolak pinggang. Nah, ini hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Kemudian selanjutnya hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat. Yang ke-8, menutup mulut dan as-sadl ya. Sadl ini adalah seseorang meletakkan pakaian di atas kedua pundaknya, namun ujungnya ini dibiarkan menjulur dan tidak dikembalikan lagi ke pundak ya, atau memanjangkan pakaian sampai ke tanah. Ya, ini dimakruhkan ya orang yang sholat seperti ini ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Abu Dawud, Tirmidzi, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, beliau berkata, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anis sadli fis shalah ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang as-sadl di dalam sholat. Wa an yughatti ar-rajulu fahu, dan seorang laki-laki ini menutup mulutnya. Ya, kemudian yang ke-9 adalah mendahului imam ya. Jadi kita sebagai seorang makmum ketika bermakmum dengan imam, maka kita harus mengikuti imam ya. Karena apa? Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Ya, karena imam itu ya dijadikan untuk diikuti. Artinya kalau ada imam, kita sebagai makmum maka kita mengikuti imam. Oleh karenanya kita nggak boleh mendahului imam ya ketika sholat berjamaah. Ya, kalau kita mendahului imam ini hukumnya makruh. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, ama yakhsha ahadukum ya, tidakkah takut atau khawatir salah seorang dari kalian idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam, apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam, an yaj'alallahu ra'sahu ra'sal himar ya, akan Allah Subhanahu wa taala jadikan kepalanya ini seperti kepala keledai, au yaj'ala suratahu surata himar, atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan bentuk rupanya ini seperti rupa keledai ya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan orang yang mendahului imam ketika sholat seperti apa? Kepalanya ini seperti keledai. Ya, didoakan semoga Allah menjadikan kepalanya ini seperti apa? Kepala keledai, atau bentuknya ini seperti bentuk keledai. Ya. Kemudian selanjutnya hal yang dimakruhkan ketika sholat adalah memasukkan jari ke dalam jari yang lain. Ya. Memasukkan jari ke dalam jari yang lain ya, mengepal dengan memasukkan jari ke jari yang lain begitu. Nah, ini dilarang ketika sholat, dan ini berdasarkan hadis ya yang sahih dari yang diriwayatkan dari Hakim, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang berwudu dan datang ke masjid ya, dia ini ingin sholat ya, anfi alidhalik ya, dari perbuatan tersebut ya. Jadi Nabi SAW melarang orang yang berwudu kemudian dia hendak ke masjid ya dalam rangka untuk sholat ya, dan dia sholat dalam keadaan melakukan ini tashbik ya, bahasa Arab itu tashbik, yaitu memasukkan jari jemari ke jari yang lain ya. Jadi jari jemari yang tangan kanan ya, ini dimasukkan ke dalam jari jemari yang tangan kiri ya, sambil mengepal seperti itu. Ana harap antum paham ya gambarannya. Kemudian yang ke-11, mengumpulkan atau menahan rambut atau pakaian ya. Ini khususnya menahan rambut ini ya, khususnya ini menahan rambut ini ketika sujud. Dan juga ini maksudnya mengumpulkan di sini atau menahan pakaian itu maksudnya adalah melipat ya pakaian ya, sehingga di sini dimakruhkan kalau antum sholat dalam keadaan celananya itu dilipat atau digulung. Nah, ini dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam
atau umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW memerintahkan atau diperintahkan an yasjuda ala sab'ati a'zam, untuk sujud di atas 7 anggota atau 7 tulang ya, 7 anggota badan atau 7 tulang. Wala yakuffa thawbahu wala sya'rahu, dan juga tidak menggulung, yakuffa thawbahu ya, menggulung atau mengumpulkan ya. Nanti dijelaskan di sini, nanti ada penjelasan para ulama ya, tentang makna kata yakuffa di sini ya. Wala yakuffa thawbahu, tidak mengumpulkan pakaiannya dan juga rambutnya. Para ulama menjelaskan maksudnya dari yakuffa thawbahu wala sya'rahu, al-kaf di sini ya, dia punya 2 makna. Yang pertama al-jam'u ya, mengumpulkan ya, tadi maksudnya mengumpulkan pakaian itu menggulung ya. Adapun rambut ini maksudnya dia menahan rambutnya ya, terutama ketika dia sujud. Jadi ketika bagi orang yang rambutnya panjang misalnya, kemudian dia sujud kan, tentunya ketika sujud kalau dia biarkan begitu saja, rambutnya itu ya, terutama yang punya poni, akan menutupi jidatnya. Maka Nabi SAW melarang untuk mengumpulkan rambutnya gitu, sehingga seorang yang rambutnya panjang itu dia sujud langsung dahinya itu menempel ke tanah ya. Ini makna yang pertama al-jama' ya. Atau makna yang kedua al-mana', melarang ya, para ulama ya. Intinya hampir sama, keduanya ini hampir sama. Intinya untuk pakaian ya dilarang untuk menggulung, dan untuk rambut ini dilarang ketika, atau dimakruhkan ya, bukan dilarang, larangan ini tidak sampai haram tapi hanya sebatas makruh ya. Dilarang bagi orang yang rambutnya panjang itu menahan rambutnya gitu ya, menahan rambutnya. Namun dia kalau rambutnya panjang dan menghalangi dahinya ketika sujud, maka dibiarkan saja. Kemudian yang ke-12, sholat dalam keadaan makanan telah disajikan. Nah, ini juga dimakruhkan ya. Nah, begitu juga yang 13, ini juga sholat dalam keadaan menahan buang air besar atau buang air kecil ya. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari Muslim ya. Beliau bersabda, la sholata bihadratit ta'am ya. Tidak boleh sholat ya dalam keadaan makanan ini sudah dihidangkan, wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan ya, yudafi'uhu al-akhbathan ya. Dan juga jangan dia sholat dalam keadaan dia menahan al-akhbathan. Al-akhbathan ini adalah buang air kecil dan buang air besar ya. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW ya melarang kita untuk sholat dalam keadaan makanan ini sudah disajikan. Ya tentunya kalau memang kita ini dalam keadaan lapar ya, yang mana tidak bisa ditahan ya kan. Kalau sekiranya masih bisa ditahan, maka tetap kita lebih mendahulukan sholat ya. Dan juga dalam keadaan kita ini menahan buang air kecil atau buang air besar ya. Tentunya 2 keadaan ini ya, sholat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan maupun menahan buang air kecil atau buang air besar ya, diantara hikmahnya di sini kenapa? Karena membuat sholat kita tidak khusyuk ya. Ada pikiran lain ya, ada sesuatu yang bisa mengalihkan pikiran kita. Kemudian yang ke-14 adalah mengangkat pandangan ke langit. Ini juga makruh ya. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim ya. Beliau bersabda, layan tahiyanna ya, aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i fis shalah ya. Hendaklah suatu kaum itu ya menghentikan perbuatannya yang mereka mengangkat kedua tangan, mengangkat pandangannya ke langit ya, ketika sholat. Au latukhtafanna absarahum, atau ya pandangannya ini akan dicabut atau dihilangkan ya. Nah, ini dia 14 hal-hal yang dimakruhkan oleh seorang ketika sholat. Baik, ikhwan dan akhwat azanillahu ayyakum ya. Sebagai penutup dari pembahasan pada kesempatan kali ini tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Nah, ini penting sekali ya, sebagaimana antum ketahui bahwasanya sholat ini adalah tiang agama, dan sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amalan juga baik. Dan sebaliknya, ketika sholatnya buruk atau tidak baik, maka seluruh amalan juga tidak baik. Nah, sekarang apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Ya. Para ulama di sini membagi beberapa keadaan.
Yang pertama, lihat orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Lihat orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari, dia ingkar ya terhadap kewajibannya, padahal ini wajib. Sholat ini wajib bagi setiap muslim dan dia termasuk rukun Islam yang kedua ya. Apa hukumnya? Maka dia telah kafir dan murtad ya kalau dia mengingkari kewajiban sholat ya, terutama sholat 5 waktu ya. Di sini yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Dia ngingkarin ya, dia menganggap bahwasanya sholat itu tidak wajib, maka dia telah kafir dan murtad dari agama Islam. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua ya, orang yang meninggalkan sholat karena malas. Maka ini ada dua keadaan nih, antum lihat ya, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, jika dia ini sering meninggalkan sholat dan semuanya ditinggalkan ya. Dia sering meninggalkan sholat ya, dan yang ditinggalkan itu ya semuanya ya, atau kebanyakannya, maka ini juga dihukumi kafir ya. Apa dalilnya ya? Keadaan yang pertama dan keadaan kedua ini ya, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang musyrik, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertaubat, kemudian mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian ya, di dalam agama atau seagama. Ya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Ya. Perjanjian antara kita dengan mereka ya, yaitu orang-orang musyrik atau orang kafir adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Hadis ini sahih yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan juga An-Nasa'i dan Al-Hakim. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, ya, inna bainar rajuli wa baiнаsyirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya ya, antara seorang laki-laki dan juga kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Ya, hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Nah, ini lihat antum perhatikan keadaan yang pertama dan yang kedua ini di bagian yang A. Adapun kalau orang yang malas ya, bagian terakhir ini keadaan yang kedua, yang B-nya ini, jika meninggalkannya kadang-kadang, maka dia tidak dihukumi kafir, namun dihukumi apa? Sebagai fasik atau pelaku dosa besar, dan dia dalam bahaya. Kalau dia terus-menerus melakukan tersebut bisa dihukumi sebagai orang yang kafir. Ya. Namun di sini ya antum perlu perhatikan ya, walaupun di sini kita sedang membicarakan masalah kufur ya, namun permasalahan kufur ini permasalahan yang sangat berbahaya ya, bukan berarti antum setelah mempelajari ini, mengetahui hal ini, antum pergi ke jalanan atau antum perhatikan di sekitar antum dan antum langsung terapkan hal ini ya, dan antum langsung hukumi antum kafir, antum meninggalkan sholat antum kafir. Tidak seperti itu ya. Karena apa? Karena di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya sampai seorang itu dihukumi kafir, dan juga harus harus diperhatikan juga penghalang-penghalangnya ya. Bisa jadi karena ada penghalang-penghalang tersebut ya, seorang tidak bisa dihukumi sebagai seorang yang kafir ya. Intinya permasalahan pengkafiran ini adalah permasalahan yang sangat agung dan sangat besar ya, bukan pembahasan setiap orang ya, namun antum harus perhatikan ini agar antum tidak terjatuh ke dalam permasalahan ini. Baik, alhamdulillah selesai sudah pembahasan yang bisa Anda jelaskan pada kesempatan kali ini ya. Apabila ada hal-hal yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ana akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.